Baik, perkenalkan nama lengkap saya Jendri Ipernetaneo dengan NIM 1901060007. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logam golongan 12. Nah, unsur-unsur yang ada pada logam golongan 12 adalah unsur Zn, Cd, dan Hg. Nah, kita bisa lihat sama-sama sistem periodik unsur-unsur kimia. Golongan 12 itu ada di bagian sini. Itu Zn, Cd, dan Hg. Kita lanjut. Kecenderungan golongan 12. Nah, golongan 12 itu atau golongan 2 alkali tanah, elektron 3d10 At atau tidak ada 3d. Hampir semua senyawa golongan 12 berwarna putih kecuali jika anilnya berwarna. Zn dan Cd itu mempunyai bilox plus 2, sedangkan Hg itu mempunyai bilox plus 1. Logam ini nampak seperti logam-logam transisi, tetapi kenyataannya kimia unsur-unsur ini menunjukkan perbedaan seperti titik lele Zn 419 derajat Celcius dan Cd 321 derajat Celcius, jauh lebih rendah daripada titik lele logam-logam transisi. Kemiripan golongan ini dengan logam transisi terletak pada pembentukan senyawa kompleks, khususnya dengan ligan amonia, ion cyanida, dan halida. Nah, logam golongan 12 itu mempunyai sifat kimiawi. Logam Zn dan bersifat sangat rendah. Yang pertama itu bereaksi dengan asam benzen. Reaksinya adalah Zn tambah 2H3O plus menghasilkan Zn2 plus tambah H2 tambah 2H2O. Yang kedua terbakar dalam gas klorin. Reaksinya adalah Zn tambah Cl2 menghasilkan ZnCl2. Ekstraksi itu mempunyai dua tahap. Tahap yang pertama adalah pemanggangan biji ZnS dalam udara itu dengan darah 800 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi oksida. Reaksinya adalah 2 ZnS tambah 3O2 menghasilkan 2 ZnO tambah 2 SO2. Tahap kedua adalah mereduksi oksida dengan kokas berlebihan pada suhu dengan 1400 derajat Celcius. Reaksinya adalah ZnO tambah C menghasilkan Zn tambah CO. Nah, garam Zn. Larutan garam Zn bersifat asam sebagai akibat hidrolisis bertahap seperti halnya garam aluminium. Reaksinya adalah ZnO2 ZnOH2 tambah 2OH- menghasilkan ZnOH42-. Penambahan basa menyebabkan terjadinya endapan putih gelantik Zn hidroksida. Reaksinya adalah ZnH2O3OH+ tambah OH- menghasilkan ZnOH2 tambah 3H2O. Tetapi endapan ini larut kembali dalam basa berlebihan oleh karena sifat amfiteric dengan membentuk ion kompleks tetrahidroksodiinat. Reaksinya adalah ZnOH tambah 2OH- menghasilkan ZnOH42-. Endapan Zn hidroksida juga larut dalam amonia membentuk ion kompleks tetraninzin 2. Reaksinya adalah ZnOH2 tambah 4NH3 menghasilkan NH3 tambah 2OH. Zn oksida diperoleh dari pembakaran logam Zn dalam udara atau dekomposisi termal dan Zn karbonat. Reaksinya itu ada dua. Yang pertama, 2 Zn tambah O2 menghasilkan ZnO. Yang kedua, ZnCO3 menghasilkan ZnO tambah CO3. Nah, Zn oksida juga mempunyai sifat. Yang pertama, padatan putih, yang kedua ikatan kepalan, yang ketiga termokromik, dan yang keempat semikonduktor. Zn oksida menunjukkan perubahan warna menjadi kuning pada pemanasan dan kembali menjadi putih pada pendinginan. Perubahan warna oleh karena temperatur dikenal dengan sifat termokromik. Garam oksida perubahan warna karena terjadi kehilangan beberapa atom oksigen dari fisik kristalnya.
yaitu kelebihan muatan negatif dan warna berbeda. Pada pendinginan, atom-atom oksigen yang keluar dari kristal kembali lagi ke posisi semula dan diperoleh warna semula. ZNO digunakan juga sebagai pigmen putih, filter dalam karet, komponen dalam glasses, enamels, dan antiseptik. Kombinasi dengan kromium 3, oksida sebagai katalisator dalam pabrik pembuatan metanol. Pengawetan buku, senyawa yang digunakan untuk pengawetan buku adalah senyawa argon metalik Zetilgin ZnC2H52 yang disintesis oleh Edward Frankland pada tahun 1849. Prinsip kerjanya itu ada pada halaman 190-191. Udara dipompa keluar dan ruangan diisi kembali dengan gas nitrogen murni bertekanan rendah. Hal ini untuk menghilangkan oksigen karena deterjen mudah terbakar. Reaksinya itu adalah ZnC2H52 tambah O2 menghasilkan ZnO tambah 4CO2 tambah 5H2O. Uap dietilgin dipompakan ke dalam ruangan, meresap ke dalam halaman buku dan terjadi reaksi dengan ion hidronium atau asan menghasilkan ion zink dan etana. Reaksinya adalah ZnC2H52 tambah 2H3O+ menghasilkan Zn2+ tambah 2C2H6 tambah 2H2O. Dietilgin juga akan bereaksi dengan uap air pada buku membentuk dioksida. Reaksinya itu adalah ZnC2H52 tambah H2O menghasilkan ZnO tambah 2C2H6. Zinc oksida lebih bersifat pada basah sehingga mampu berfungsi menjaga kemungkinan terjadinya asam pada proses pembentukan lanjut. Nah, kompresi Zn dan Mg itu ada karakteristik zinc dan magnesium. Karakteristik dari jari-jari ionik, zincnya itu 74 pm, magnesiumnya itu 72 pm. Tingkat oksidasi zincnya +2 dan magnesiumnya juga +2. Warna ion, zincnya tidak berwarna dan magnesiumnya juga tidak berwarna. Ion terhidrat, zincnya itu ZnH2O62+, sedangkan magnesium itu MgH2O62+. Garam-garam yang larut, zincnya itu klorida sulfat dan magnesiumnya juga klorida sulfat. Garam sukar larut, zincnya itu karbonat, magnesiumnya juga karbonat. Klorida, zincnya itu kovalen higroskopik, magnesium itu kovalen higroskopik. Karakteristik dari hidroksida, zincnya itu amphoteric, magnesiumnya itu basa. Nah, kadmium ditemukan di Jerman pada tahun 1817 oleh Friedrich Thormeyer. Kadmium dihasilkan ketika Zn, Cu, dan Pb direduksi. Nah, kegunaannya itu ada 7. Yang pertama, pelapisan electroplating. Yang kedua, elektrolit larutan. Ketiga, tereduksi dan melindungi besi atau katoda. Yang keempat, tahap korosif lebih lama dari zinc. Yang kelima, lebih mudah dipatri. Yang keenam, alloy anti retak. Dan yang ketujuh itu batang kadmium dipakai untuk absorpsi neutron. Kadmium terdapat dalam mineral Greenwood-Scale atau PTS relatif jarang dan dalam jumlah yang sangat kecil, kurang dari 1% dalam beberapa biji zinc. Sebagian besar kadmium diperoleh dari leburan biji zinc yang mengandung kadmium. Kedua logam direduksi secara bersamaan. Kadmium lebih mudah menguap daripada zinc dan dipisahkan dengan distilasi fraksional. Pemisahan juga dapat dilakukan dengan pengadapan elektrokatalitik selektif. Kadmium juga dipakai pada pelapisan atau electroplating seperti pada besi dan baja untuk mencegah korosi. Kadmium juga digunakan sebagai logam paduan yang memberikan sifat anti retak. Batang kadmium dipakai untuk absorpsi neutron dan dengan demikian mengendalikan terjadinya reaksi berantai. Nah, reaksi berantainya ada pada slide berikut ini di bagian bawah. Reaksi kadmium itu ada 4. Yang pertama, bereaksi dengan udara membentuk CdO. Yang kedua, bereaksi dengan basa menghasilkan endapan putih
CdOH2, dan yang ketiga penambahan ion klorida berlebih CdCl2, dan yang keempat preparasi CdS. Reaksi itu Cd2 2-min menghasilkan CdS. Raksa merupakan logam dan ikatan metalik terlima di antara semua logam. Satu-satunya logam berfase cair pada T-kamar. Lemahnya ikatan metalik mengakibatkan tingginya tekanan uap pada T-kamar. Sangat berbahaya sebagai racun jika terhisap oleh makhluk hidup. Raksa banyak digunakan dalam termometer, barometer, panel pengukur listrik dalam pekerja raksa. Larutan logam dalam raksa disebut amalgam. Ekstraksi raksa, satu-satunya raksa itu mineral silabar raksa 2 sulfid HgS. Kira-kira 75% logam di dunia ini terdapat sebagai endapan di Spanyol, Italia. Raksa dengan sederhana dapat diekstraksi dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida dalam udara. Logam raksa menguap dan berkondensasi sebagai cairan. Reaksi ekstraksi Hg dalam udara. Reaksinya HgS tambah O2 menghasilkan Hg tambah SO2. Senyawa raksa 2 nitrat adalah salah satu senyawa raksa yang larut dalam air dan mengandung ion Hg2+. Raksa 2 klorida larut dalam air hangat, yaitu Hg tambah Cl2 menghasilkan HgCl2. Raksa 2 oksida berwarna merah terbentuk ketika logam raksa dipanaskan pada suhu 350 derajat Celcius. Reaksi itu 2Hg tambah O2 menghasilkan 2HgO2. Senyawa raksa 1. Tidak hanya ada raksa 2, namun juga ada raksa 1. Di antaranya raksa 1 klorida dan raksa 1 nitrat. Reaksi kesetimbangan disproporsionalisasi yaitu Hg2 2+ menghasilkan Hg tambah Hg2+. Ini kesetimbangan disproporsionalisasi yang rendah, yaitu 6 kali 10⁻³ pada suhu 25 derajat Celcius. Kadis yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan kondisi normal raksa 1 sangat kecil. Baterai alkalin, baterai dengan zat pada anoda. Reaksi sel ada 2, yaitu Zn dan 2OH- menghasilkan ZnOH2 tambah elektron. Yang kedua 2MnO2 tambah 2H2O menghasilkan 2 elektron, menghasilkan 2MnOOH tambah 2OH-. Baterai nikel kadmium merupakan baterai kering rechargeable. Reaksi itu pada anoda Cd tambah 2OH- menghasilkan CdH2 tambah 2 elektron. Katoda 2NiOOH tambah 2H2O menghasilkan 2 elektron, menghasilkan 2NiOH2 tambah 2OH-. Nah, gambar-gambar pada baterai sekunder atau isi ulang itu yang pertama nikel kadmium, yang kedua nikel metathidrida, yang ketiga lithium ion. Baik, sekian dari saya untuk menjelaskan logam golongan 12. Terima kasih.